Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semua. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung semester 1. Jumpa lagi dengan Bapak pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas sistem persamaan linear satu variabel. Ini materi terakhir pada bab semester 1. Kita akan membahas penyelesaian sistem persamaan linear satu variabel. Untuk lebih jelasnya, silahkan anak-anak simak video berikut ini. Penyelesaian sistem persamaan linear satu variabel dengan menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, dan membagikan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Pengertian persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan. Namanya juga persamaan, maka tandanya sama dengan. Kalau pertidaksamaan berarti tandanya tidak sama dengan. Dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum AX ditambah B sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0. Artinya koefisien X-nya koefisiennya itu tidak boleh sama dengan 0. Himpunan penyelesaian persamaan linear satu variabel dengan substitusi, yaitu mengganti variabel dengan bilangan yang sesuai sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang bernilai benar, kalimat yang bernilai benar. Tentukan himpunan penyelesaian dari X ditambah 4 sama dengan 7 jika variabel X adalah anggota bilangan cacah. Nah, anggota bilangan cacah ini dimulai dari berapa? Coba anak-anak masih ingat bilangan cacah dimulai dari berapa? Bilangan cacah itu dimulai dari 0. Jadi X diganti bilangan cacah diperoleh. Yang pertama, kita substitusi X sama dengan 0. Maka 0 ditambah 4 sama dengan 7. Benar enggak 0 ditambah 4 sama dengan 7? Tidak. Makanya dinyatakan kalimat salah. Yang selanjutnya, X sama dengan 1. Maka 1 ditambah 4 sama dengan 7. Benar atau tidak? Salah. X sama dengan 2, maka 2 ditambah 4 sama dengan 7, juga kalimat salah. X sama dengan 3, maka 3 ditambah 4 sama dengan 7, 3 jika dijumlahkan dengan 4 hasilnya adalah 7, maka ini kalimat benar. Selanjutnya X sama dengan 4, maka 4 ditambah 4 sama dengan ini 8, ini kalimat salah. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 3. Karena ketika X sama dengan 3, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi penyelesaian persamaan X tambah 4 sama dengan 7 adalah 3. Ini awalnya untuk anak-anak nanti bisa menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Jadi ini metode substitusi ini harus diingat. Selanjutnya ini menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 3 dikali dalam kurung X dikurang 1 ditambah X sama dengan negatif X ditambah 7. Nah, berapa nilai X-nya ini? Agar ini dia bernilai kalimatnya benar. Pembahasan 3 dikali dalam kurung X dikurang 1 ditambah X sama dengan negatif X ditambah 7. Persamaan awalnya, ini persamaan asli. 3 dikali X, 3X. 3 dikali negatif 1, negatif 3. Tambah X sama dengan negatif X ditambah 7. Sifat distributif. 3X ditambah X, ini hasilnya 4X. Dikurang 3 sama dengan negatif X ditambah 7. Mengkombinasikan suku-suku yang sejenis atau serupa. 5X
dikurang 3 sama dengan 7. Ini kenapa? Ini kenapa dapat 5x ini ya, ingat kedua ruas ini kita tambahkan atau kita kurangkan dengan bilangan yang sama itu tadi. Nah, berarti di sini ini ada langkah ini sengaja. Ini tidak dituliskan ya, negatif x-nya ini kita eliminasi ya. Kita eliminasi ya, di ruas kanan ini akan ya dia ke ruas kiri. Bagaimana caranya? Kita tambahkan dengan x. Maka di sini ya 4x ditambah x jadi 5x. Itu kita tambahkan kedua ruas dengan ya x. 5x dikurang 3 sama dengan 7. Nah, 5x sama dengan 10. Kenapa? Kita eliminasi negatif 3 di ruas kiri. Ini otomatis kalau di sini negatif berarti kita tambah kedua ruas dengan positif 3. Makanya 7 ditambah 3 dapat 10. 5x sama dengan 10. Nah, kenapa tiba-tiba dapat x sama dengan 2? Nah, kedua ruas ya kita bagi dengan 5. Maka 5 dibagi 5 sama dengan 1x, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya x sama dengan 2. Nah, inilah ya contoh yang pertama. Nah, ini kita harus paham ini ya, mengkombinasikan suku-suku sejenis, menambahkan x di kedua ruas, menambahkan 3 di kedua ruas, walaupun tidak dituliskan ini ya, tapi dituliskan ini ya petunjuknya. Ya, membagi kedua ruas dengan 5. Jadi ini yang harus anak-anak pahami, menambah, mengurangkan, mengalihkan, membagikan kedua ruasnya ya untuk memperoleh ya penyelesaian. Lanjut, untuk menguji ya penyelesaian kita atau selesaian yang kita peroleh, kita dapat mensubstitusikan ya penyelesaian ini ke dalam persamaan semula. Proses ini sering ya disebut substitusi balik. Artinya sudah kita dapatkan nilai x-nya itu atau penyelesaiannya, kita substitusi lagi ke persamaannya, ke soalnya. Nah, apakah nanti bernilai benar antara ruas kiri dan kanannya? Ya, dan pastikan bahwa nilai pada ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, kalau tidak sama berarti itu salah ya, dia tidak sama. Sedangkan materi kita yaitu persamaan. Berarti harus sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Dari contoh 1 kita mendapatkan, nah tadi x-nya, ini kita tulis persamaan aslinya, 3 dikali dalam kurung x dikurang 1 ditambah x sama dengan negatif x ditambah 7, persamaan asli. Nah, 3 dikali dalam kurung 2 dikurang 1, sudah berubah sini x-nya, dia tadi nilainya 2 ya yang kita dapatkan, ditambah ya 2 sama dengan negatif 2 ditambah 7. 2 dikurang 1 itu sama dengan ya 1. Maka 3 dikali 1 ditambah 2 sama dengan nih negatif 2 ditambah 7. Pertama bergerak ke kiri ya 2 satuan, terus bergerak lagi ke kanan 7 satuan, maka dia akan berhenti di posisi 5. Ya, jadi ini sudah sama ya, ruas kiri 5, ruas kanan 5. Solusi teruji artinya benar untuk kedua ruasnya sama. Nah, jadi ya bisa dipastikan penyelesaian kita benar ya. Jadi x sama dengan 2. Selanjutnya, nah ini ada pecahan. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan 1/4 dikali dalam kurung n ditambah 8 dikurang 2 sama dengan 1/2 dikali n dikurang 6. Pembahasan 1/4 ya dikali n ditambah 8 dikurang 2 sama dengan 1/2 dikali n dikurang 6. Kita ya ini kita gunakan sifat distributif 1/4n, ini dikalikan artinya 1/4 dikali n, 1/4n, 1/4 dikali 8 ini dapat 2.
Ya, 8 dikali 1 dibagi 4 itu hasilnya 2. Dikurang 2. Ini sama dengan 1 ya per 2 dikali n, 1/2 n atau setengah n dikurang 3. Kenapa dapat 3? 1/2 dikali negatif 6. 6 dikali 1 itu 6, dibagi 2 sama dengan 3. Positif 2 dikurang 2, 0. Maka di sini 1/4n sama dengan setengah n dikurang 3. Operasikan suku-suku serupa, ya, suku-suku sejenis. Artinya ya yang sejenis kita operasikan. Nah, kalikan kedua ruas dengan KPK-nya. KPK 4 dengan 2. Ya, kita cari KPK 4 dengan 2 berapa? Yaitu 4. Maka di sini kedua ruas ya dikali dengan 4. Apa tujuannya? Untuk menjadikannya dalam bentuk bilangan bulat, tidak dalam bentuk bilangan pecahan. 4 dikali 1/4 itu hasilnya 1. Maka di sini n sama dengan 4 dikali setengah n sama dengan 2n dikurang 12. Kenapa? 4 dikali negatif 3. N sama dengan 2n dikurang 12. Nah, kita kelompokkan tadi ya dengan suku-suku yang sejenis. N ini ya kita pindahkan ini ke ruas kiri. Ini dengan cara kita eliminasi. Nah, kenapa sini negatif n? Nah, ini anak-anak nih ya harus banyak belajar, sudah dikasih tahu yang kemarin ya. Jadi kedua ruas kita tambahkan ya, kita kurangkan dengan 2n atau kita tambahkan dengan negatif 2n. Makanya diperoleh di sini ya, di sini 0. 2n dikurang 2n makanya 0. Makanya tinggal sini negatif 12. Kenapa sini negatif n? Karena n dikurang 2n atau 1 dikurang 2 itu negatif 1. Maka di sini negatif n. Negatif n sama dengan negatif 12. Ya, nilai n atau koefisien di sini tidak boleh negatif. Ya, syaratnya kita kalikan dengan negatif 1. Negatif kali negatif itu adalah positif. Makanya di sini n sama dengan 12. Karena ini kenapa? Negatif 1 dikali negatif 12 hasilnya positif 12. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan ya 12 untuk nilai n-nya. Tinggal kita ya substitusikan balik aja. Ini insya Allah hasilnya pasti benar. Jadi tidak usah kita seperti contoh 1 tadi, yaitu hanya untuk ya menguji apakah jawaban kita benar ya. Tapi tidak harus kita lakukan pengujian itu untuk semua soal. Ya, Bapak tadi tunjukkan hanya untuk sebagai pemahaman anak-anak saja. Jadi sudah kita dapatkan seperti ini ya, insya Allah jawabannya benar. Tetapi untuk memastikan kalian boleh kalian substitusikan kembali ya ke persamaan ini. Ya, tapi sampai di sini saja. Kalau kalian menjawab soal sudah Bapak benarkan kalau memang ini jawabannya ya benar. Ya, tugas tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear berikut. Ini ada ya 4 soal A, B, C dan D ya. Anak-anak harus ya mengerjakannya ya dengan ya benar. Nah, karena contohnya sudah gamblang Bapak jelaskan. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai penyelesaian sistem persamaan linear satu variabel. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan mudah. Seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi, kita sudah memasuki di penghujung semester 1. Artinya anak-anak harus menyiapkan diri untuk ya kita melaksanakan ujian akhir semester. Tugas-tugas yang belum diselesaikan harap diselesaikan, karena tugas-tugas itu akan berpengaruh pada nilai akhir kalian atau nilai rapot. Jika kamu tidak tuntas dan kamu tidak ingin menuntaskannya, otomatis ya nilai yang kamu peroleh pasti jelek. Tetapi jika kamu belum tuntas saat ini dan kamu yang ingin menuntaskannya, insya Allah nilai akan berubah menjadi lebih baik. Tetap semangat
Happy studying. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.